Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran Siska Enggriani Nasution, guru biologi SMA Negeri 8 Mandau. Yang kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah, materi khusus tentang jantung dan pembuluh darah. Selamat menyaksikan. Kalian pasti sudah tahu ya, kalau darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Antara jantung dan tubuh ada pembuluh darah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Yuk fokus dan simak video berikut ini. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan fungsi dari bilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Tidak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi, di dalam jantung kita terdapat katup yang disebut dengan vulva. Yang pertama adalah vulva biscusphidalis, itu terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Ada juga vulva tricuspidalis yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang ketiga adalah vulva semilunaris yang terletak antara pangkal aorta atau arteri. Nah, setelah kita mengenal jantung, kita akan membahas tentang pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah dari keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan ada pembuluh darah kapiler. Kita bahas lebih detail satu persatu ya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang berada pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkal, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan darah yang umumnya kuat yang melewati arteri karena keluar dari jantung sehingga tekanannya kuat dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian, denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan dari tekanan tersebut. Yang kedua, pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah yang berujung di selambi jantung, berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung, yang sering disebut juga dengan pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh darah vena yang pertama, memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua, terletak dekat dengan permukaan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan menampung 75% darah. Yang keempat, memiliki dinding pembuluh yang tipis dan elastis dan kurang elastis, berbeda dengan pembuluh arteri. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang merupakan tempat pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri pembuluh kapiler berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Fungsi dari pembuluh darah kapiler yang pertama adalah menyerap zat-zat sari-sari makanan dari usus. Yang kedua, menyaring darah dari dalam ginjal. Yang ketiga, menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran zat antara darah dan cairan dalam jaringan. Selain itu, mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar. Yang terakhir, fungsi dari
Pembuluh kapiler menjadi penghubung antara arteriola atau cabang arteri dengan venula atau cabang dari vena. Jadi penghubung antara vena dengan arteri itu adalah pembuluh darah kapiler. Demikian pembahasan tentang organ dalam sistem peredaran darah, ada jantung dan pembuluh darah. Tapi tahan teman-teman, Bu Siska memberikan tabel perbedaan antara pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Silahkan perhatikan. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Bu Siska ucapkan banyak terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.